bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Biar kehausan kita nyatakan kepadanya. Di setiap waktu kehidupan kita, dan kita hanya berurusan dengan Dia. Katakan, buat tinggal di dalam. Buat tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu, Bapa.
Bapa yang memberkati setiap kita. Kita katakan Engkau satu-satunya yang Rehoboth Church Family, ada beberapa informasi penting yang dapat kita simak bersama-sama. Bagi Anda yang baru bergabung, kami sangat menyambut kehadiran Anda di Rehoboth Church. Anda dapat mengunjungi Instagram dan YouTube kami di GSKI Rehoboth Ketapang untuk mendapatkan informasi seputar Rehoboth Church. Mari hadir kembali dalam Sunday Service yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Mari ajak anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah Rehoboth Kids pada hari Minggu pukul 4 sore. Bagi Anda kaum wanita, mari hadir dalam ibadah Waski Rehoboth Ketapang pada hari Rabu pukul 6 malam. Untuk mempererat hubungan dengan Allah, kami juga mengadakan doa malam yang dibuka secara umum pada hari Jumat pukul 6:30 malam. Bagi anak-anak muda, mari hadiri ibadah youth yang diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam.
Bagi Anda yang ingin memberikan dukungan pelayanan Rehoboth Church melalui persembahan, pastikan rekening yang tercantum atas nama GSKI Rehoboth Ketapang, atau saudara dapat memberikan persembahan secara langsung di kotak persembahan yang ada di belakang ruang ibadah. Let's enjoy our service. Saya Yohana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. God bless! Berkati kita semua. Kita katakan bersama-sama, ku hanya ingin mengasihimu. Dengan segenap
Lebih sungguh lagi kita katakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan. Haleluya, haleluya. Amin Bapa. Kami sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dalam segala perkara menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Bapa, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Benar Bapa, kami sungguh ingin menyenangkan hati Bapa di surga. Karena kami tahu bahwa Bapa begitu mengasihi kami. Bapa begitu ingin menyelamatkan hidup kami. Bapa tidak ingin melihat kami binasa. Kalau kami boleh hidup, biarlah hidup kami untuk kesenangan Tuhan. Jika kami boleh hidup, hidup kami untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kembali kami merindukan tuntunan kebenaran firman-Mu saat ini. Kami sungguh rindu dan berdoa agar hadirat-Mu ada di tempat ini ya Bapa. Roh Kudus ada di tempat ini. Terus menuntun kami ke dalam segala kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu suasana di tempat ini penuh dengan hadirat-Mu. Hati kami, hidup kami penuh dengan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan telah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Saya bacakan ayat ini bagi kita semua di Filipi atau surat Filipi pasal pertama ayat 27 sampai ayat 29. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Ayat 30, satu ayat lagi. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, sebagai orang percaya, kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Kita harus berjalan sesuai dengan Injil. Kita sama sekali tidak boleh hidup suka-suka kita lagi. Apalagi saudaraku, kita hidup dalam kewajaran dunia. Nah, untuk itu saudara, bahwa Injil
yang adalah panduan hidup kita, saudara, harus kita mengerti, harus kita pahami bersama-sama. Agar apa yang menjadi berkat di dalam Injil itu benar-benar kita peroleh dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sesungguhnya kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang tersesat seperti domba. Dikatakan di dalam Yeremia pasal 53 ayat 6, kita semua tersesat seperti domba. Tanpa tuntunan Injil, kita berjalan di dalam kesesatan. Jadi keberadaan kita di gereja belum menjamin kita tidak hidup di dalam kesesatan. Kalau saudara kita tidak hidup sesuai dengan Injil. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan Injil, kita tetap berjalan di dalam kesesatan. Bahkan pernah saya sampaikan ya waktu pertemuan para pendeta, bahkan pendeta pun bisa tersesat di belantara pelayanan. Kalau dia tidak hidup sesuai dengan Injil. Tuhan Yesus sejatinya datang untuk menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Yang artinya juga menebus kita dari kesesatan. Penebusan Tuhan Yesus tidak hanya mati di kayu salib, tetapi dia juga memberitakan Injil. Karena semua itu satu paket, saudaraku. Tuhan Yesus memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, keinginan Bapa di surga yang boleh atau yang harus kita taati. Nah, pemberitaan Injil dari Tuhan Yesus juga dihidupi oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya saudara, setiap orang yang mengerti Injil, yang mau hidupnya dituntun oleh Injil, pasti hidupnya seperti Kristus. Pasti hidupnya seperti Tuhan Yesus yang ditandai dengan kehidupan yang tidak bercacat dan bercelah di hadapan Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, semakin kita belajar kebenaran, semakin kita melihat bahwa sungguh benar orang yang hidup di dalam Injil adalah orang yang hidupnya seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita harus berpadanan dengan Injil. Dan Allah sudah menyediakan semua fasilitas. Termasuk Allah melimpahkan Roh-Nya sebagai tanda kehadirannya, sebagai tanda Dia mengasihi kita, sebagai tanda Dia terus menyertai hidup kita. Dia memberikan Roh-Nya, mencurahkan Roh-Nya untuk menuntun kita, saudara. Sehingga setiap kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita boleh menjadi anak-anak Allah. Tetapi saudara, sekali lagi, semua keputusan ada di tangan kita. Kitalah yang mengusahakan. Kita yang mengusahakan. Nah, dalam hal ini saudaraku, disinilah kita menyadari betapa sulitnya orang hidup sesuai atau berpadanan dengan Injil. Jangankan mau hidup sesuai Injil, saudara. Bahkan banyak orang Kristen yang tidak mengerti Injil yang benar. Belum lagi, saudaraku, ada banyak tantangan. Keinginan daging kita, keinginan mata, keangkuhan hidup kita
membuat kita tidak mau, tidak berusaha untuk memperagakan atau hidup sesuai dengan Injil. Mari kita renungkan, saudaraku, betapa sulitnya kita melakukan atau hidup sesuai dengan Injil. Ya, karena kita tidak belajar, kita tidak mengenal Injil. Kita tidak hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kita beribadah seperti ini, setelah pulang kita bisa lost, hidup kita bisa merasa bebas. Makanya untuk itu ya Bapak Saudara, saya mengajak saudaraku terus kita belajar kebenaran. Dan kita sudah membicarakan tentang ya ibadah keluarga yang sangat penting. Ada jemaat yang ya frekuensi ibadahnya masih rendah. Kita mau datangin rumah saudara untuk kita belajar menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, menghadirkan hadirat Allah di dalam rumah tangga saudara. Dan ini tentu sesuatu yang baik bagi saudara. Amin, saudara. Kalau saudara sendiri mungkin kesulitan memuji, menyembah Tuhan, berdoa, belajar firman Tuhan. Nah, kita yang mendatangikan atau kita yang mendatangi saudara ada dalam ibadah hot ini, saudara. Makanya saudaraku, kita sudah bicarakan dengan pengurus di tempat ini bahwa nanti semua keluarga jemaat itu dijadwal untuk ibadah hot. Ya. Semua keluarga dijadwal. Seperti dulu sudah punya jadwal ibadah hot. Dan kita sudah memikirkan salah satu kendala yang harus kita tangani. Apa itu? Konsumsi. Ini ya. Gereja akan memberikan subsidi. Setiap tuan rumah yang adakan ibadah hot, kita akan berikan subsidi 300.000. Cukup ya makan mie goreng. Kalau pisang goreng udah lebih dari cukup. Jadi nggak ada alasan nanti, Pak, nanti gimana ya, ongkosnya berat. Kita kasih subsidi 300.000. Cukup nggak ini Bapak Ibu? Belum Pak. Sementara ini yang bisa gereja berikan, saudara. Ya, saudara juga harus tahu bahwa pemasukan gereja kita itu sangat minim. Kalau ada kegiatan ekstra itu langsung minus. Tuh tanya Bu Bendahara tuh. Senyum-senyum beliau. Sangat minim. Karena gereja kita nggak menjalankan kolekte, saudara. Banyak jemaat yang kadang pulang lupa. Keterusan pulangnya. Padahal kadang uang persembahan udah ada mungkin ya. Tapi lupa. Keterusan. Nah ini saudara, makanya kita tayangkan itu rekening gereja. Yang lupa ditransfer aja. Ya, yang lupa ditransfer. Bagi yang mau, saudara. Kalau yang tidak mau tentu tidak ada paksaan. Ya. Tidak ada paksaan, saudaraku. Ya. Tapi saya mau sampaikan bahwa kondisi gereja kita ini pas-pasan. Kalau ada kegiatan ekstra sedikit, ya, itu pasti banyak minus. Ya. Banyak defisitnya, saudara. Tapi tidak apa-apa karena demi menyelamatkan jiwa. Karena ada semboyan seperti itu ya. Berapapun harganya harus kita bayar. Amin. Ya. Makanya saudara juga harus meresponi. Saudara harus meresponi. Yang kecuali memang rumahnya sudah nggak bisa sama sekali ya. Ya apa boleh buat. Tapi bagi saudara yang bisa, ayo saya mengajak ya. Saudara bersedia rumahnya untuk
diadakan ibadah hot. Ya, kenapa nggak mau? Ada hadirat Allah di rumah saudara. Ya, keluarga saudara didoakan. Kita belajar firman Tuhan. Kenapa tidak mau? Lagi pula sekarang ya kita memberikan ya subsidi untuk konsumsi. Ya sebenarnya itu nggak harus jadi masalah. Karena saudara ya bisa konsumsi ya nggak ada, tidak ada pun ya nggak masalah. Tetapi mendengar dari banyak masukan, Pak, ada yang merasa minder, Pak. Kalau cuma makan kue di rumah si Anu itu prasmanan, Pak. Kalau di rumah saya cuma kue, ya oke, kita berikan subsidi. Ya, paling tidak mie goreng bisa toh. Bisa toh? Ya, mie goreng bisa, nasi goreng bisa. Tapi yang keluar air putih jangan ditanya, kemana 300.000 itu? Ya anggap saja biaya sibuk-sibuk tuan rumah. Amin. Terimalah dengan sukarela, sukacita. Ya, saya harap itu tidak ada masalah, saudara. Yang mau terima silakan, yang tidak mau pun ya diharapkan. Ya, jangan ada masalah untuk pelaksanaan ini, semua untuk kebangunan rohani kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, udah kita harus sungguh-sungguh saat ini. Kita harus belajar sungguh-sungguh, mengenal kebenaran Injil dan hidup di dalamnya. Kalau kita tidak mengenal, bagaimana kita bisa melakukan? Dan saya ingatkan terus, inilah salah satu kendala kenapa orang Kristen tidak hidup di dalam kebenaran. Banyak orang Kristen yang cuma menjalankan rutinitas ibadah seperti hari Minggu. Mungkin gereja banyak yang ramai, saudaraku. Banyak yang menyediakan waktu untuk ibadah. Pertanyaannya, berapa persentase mereka yang melakukan firman Tuhan? Berapa orang-orang percaya yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan Injil? Berapa mereka yang sungguh-sungguh hidup memisahkan diri dari dunia ini? Sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita jawab sendiri, saudaraku. Ya, mungkin kitalah yang kita lihat sendiri, saudara. Dimulai dari kita melihat. Ya, paling tidak, saudaraku, kita punya pengalaman kerohanian. Saya sering saksikan di tempat ini bahwa sejak awal perjalanan kekristenan saya sudah masuk 4 denominasi, saudara. Mungkin jauh lebih banyak dari Bapak Ibu sekalian ya. 4 denominasi. Dari gereja yang tidak tepuk tangan, sampai gereja yang tepuk tangan, sampai bergereja yang tidak bisa pakai kursi. Coba saudara. Kenapa tidak bisa pakai kursi? Kalau ibadah itu semua nari, semua joget-joget. Ya kursinya dipinggirin. Firman Tuhannya gimana Pak? Semua duduk di lantai. Nah saya itu pernah ada di gereja itu. Dari tahun 196 ya, sampai 198. Nah Bapak Ibu Saudara, dari pengalaman semua itu saudaraku, ada gereja yang memang hampir membawa saya ya masuk banyak pengalaman rohani, manifest rohani. Di antaranya pernah masuk gereja itu saya berbahasa roh 2 jam. Bayangin saudaraku, capek ya, 2 jam. Pengalaman rohani, orang kerasukan, setiap ibadah hampir ada yang menjerit-jerit saudaraku. Doa puasa, saudaraku, 1 hari, 7 jam. Bukan 1 minggu, saudaraku, 1 hari. Saya punya pemimpin rohani yang bentar-bentar
Ya, saya waktu itu dipanggil Pin ya, di kampung banyak orang panggil Apin. Pin, tolong ubah celana abang. Dulu saya tukang jahit, saudaraku. Tolong dikecilin. Pinggangnya makin kecil, saudaraku. Ini hamba-hamba Tuhan yang banyak puasa. Saya pernah melihat, udah sering saudaraku, di gereja itu. Pendetanya ini kelopak matanya sampai cekung. Kalau ketemu hamba Tuhan kita lihat tuh mau nangis, saudara. Sampai cekung ini matanya, saudara. Buka puasa cuma nasi putih, saudara. Saya ada di gereja itu, saudaraku. 196 sampai 98. Tapi saudaraku secara kehidupan tidak mengalami perubahan. Tapi secara pengalaman roh, luar biasa. Akhirnya ngeroh, sesat. Apa-apa Tuhan berkata, apa-apa Tuhan berkata. Semua kesalahan jemaat itu dibongkar. Misalnya, hei Pak Wikeng, kamu kemarin melakukan ini. Tuhan yang berkata. Lalu di situ diberi hukuman, saudara. Kalau hamba-hamba Tuhan, ini hukumannya diberi penampar, saudara. Ada yang sampai berdarah. Ya. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan didandani kayak cewek, kasih rok, kasih sepatu hak tinggi. Pernah nggak saudara lihat? Disuruh lutut, disiramin air satu-satu, saudara. Itu saya ada di gereja itu, saudara. Roh Kudus penting, tetapi landasannya adalah firman Tuhan. Amin. Sebab Roh Kudus itu mengingatkan kita apa yang disampaikan oleh firman. Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau saudara tidak belajar Injil, tidak hidup dalam Injil, saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara bergairah, akhirnya ya jurusannya ke roh. Hal-hal yang ngeroh. Ya kita perlu ya saudaraku, kayak tadi penyembahan di dalam suasana yang penuh dengan hadirat Tuhan, kita perlu. Kalau enggak juga ibadah jadi kering ya. Tapi saudara, semua harus sesuai firman. Semua harus berjalan dengan tertib. Enggak ada orang yang diurapi Roh Kudus lalu datang nampar orang. Nggak ada di sini yang diurapi Roh Kudus kayak orang gila, lari-lari, teriak sana, teriak sini, nangis tidak terkendali, nggak ada. Kalau Roh Kudus bekerja, dia akan berlaku dengan tertib untuk membangun jemaat. Haleluya, amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, yang harus kita punya sekarang, saudaraku, miliki kerinduan hidup di dalam kebenaran Tuhan, saudara. Hidup di dalam kekudusan. Saya sangat disentakkan ya dengan pernyataan Pastor Stephen waktu kita doa malam kemarin. Kalaupun hari ini kita belum hidup dalam kekudusan Allah, ya dikatakan dia masih jauh lah. Masih jauh, kita belum hidup kudus. Tapi saudaraku, kita sudah harus punya motivasi untuk hidup kudus. Kita harus punya kerinduan hidup kudus. Punya kerinduan hidup di dalam kebenaran. Kerinduan hidup berpadanan dengan Injil, saudaraku. Sebab kalau tidak, pertanyaan besarnya adalah, kenapa, untuk apa kita percaya Tuhan Yesus? Karena kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita orang-orang yang mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu, saudaraku, seperti yang kita nyanyikan, ya, firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dia pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita ya. Itu tanpa firman Tuhan kita hidup dalam kegelapan, saudara. Firman Tuhan itulah yang juga menguduskan kita. Bukan hanya darah Yesus. Ya, kita baca ya, Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17 bagian B. Ya, dari awal kita baca ya, tidak apa-apa. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara, firman Tuhan juga menguduskan kita. Kalau darah Yesus tercurah untuk menguduskan kita. Segala dosa-dosa kita. Tapi firman Tuhan menguduskan kita dengan cara, saudaraku, saudara mengenal kebenaran firman Tuhan, saudara hidup tidak sama dengan dunia ini. Saudara memisahkan diri dari dunia ini. Itu kudus, hidup dikuduskan oleh firman. Amin. Bisa dipahami saudara? Kalau darah Yesus dicurahkan untuk menebus semua dosa manusia yang telah dilakukan oleh manusia. Tetapi firman Tuhan menguduskan kita untuk setiap tindakan kita yang ke depan. Ya, sehingga kita tidak melakukan hal yang tidak diingini oleh Bapa di surga. Kita memisahkan diri dari dunia ini. Ini artinya firman itu menguduskan. Bukan berarti kita tulis ayat firman Tuhan, kita bakar minum airnya, lalu kudus kita. Bukan seperti itu. Atau kita mengucapkan beberapa kata firman, lalu secara mistik menguduskan kita, bukan saudara. Harus kita hidupi firman Tuhan. Sehingga firman itu merubah pola berpikir kita, merubah sikap hidup kita, merubah tindakan kita. Sehingga kita tidak sama dengan dunia ini. Amin, saudara yang terkasih. Ya. Dan Injil yang merupakan kekuatan Allah itu sanggup mengerjakannya dalam hidup. Nah, yang menjadi masalah kita mau enggak? Nah, ini saudara. Kita mau enggak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau mau jujur ya saudaraku ya, belum tentu orang Kristen mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Banyak yang jadi Kristen ikut Tuhan hanya mau berkat-berkat Tuhan. Padahal saudaraku, ketika kita ikut firman, melakukan firman, kita akan mendapat berkat Allah secara sempurna. Berkat yang lebih besar. Apa itu? Keselamatan. Bukan hanya pertolongan atas ekonomi kita, ya, sakit penyakit kita, saudaraku. Dan itu pun saudaraku, kalau saudara nggak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya, kemungkinan besar saudara akan kembali menjadi orang yang kekurangan ekonomi, orang yang mengalami sakit penyakit. Kok bisa Pak? Ya, karena ketika kita punya firman Tuhan, pasti saudara hidup sehat, ya, hidup tidak sembarangan. Saudara pasti rajin. Ya. Kalau saudara nggak ada firman Tuhan yang menuntun hidup saudara, kemungkinan kita lebih besar akan mengalami hal-hal seperti itu. Nah, sebenarnya saudaraku, orang yang mengalami mujizat itu kan orang yang Tuhan beri tanda. Orang itu mendapat kasih karunia dari Allah supaya hidupnya
berubah. Ada orang yang disembuhkan Tuhan, Tuhan berkata, ya, sekarang kamu jangan melakukan lagi kesalahan. Ya kan? Jangan melakukan perbuatan yang sama lagi. Tuhan berikan peringatan. Jadi dari mujizat itu, saudaraku, ya, bahasa asli kan Simeon, artinya penunjuk arah. Penunjuk arah. Ketika Tuhan melakukan mujizat, itu ada peringatan, ada pesan yang kuat, ya. Lalu kita baca ayatnya. Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi Allah meneguhkan kesaksian para murid-murid, jemaat mula-mula, ya, meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Seperti juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Di Yohanes pasal 3, seorang pemimpin agama Yahudi, Nikodemus berkata, "Enggak mungkin kalau kamu tidak berasal dari atas. Karena kamu melakukan tanda-tanda yang heran." Ya. Kita baca ya ayatnya ya. Yohanes pasal 3. Ayat yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ya ini saudaraku. Jadi mujizat yang Yesus lakukan pun itu dikerjakan oleh Allah Bapa. Amin saudara. Ya. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, mujizat terjadi. Satu ayat lagi. Kisah Para Rasul 2. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang nyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak menjurus ke hal kristologi atau ya pekerjaan Allah ya. Tapi di sini saya mau sampaikan bahwa yang paling utama itu saudaraku, kesaksian pemberitaan Injil. Kesaksian pemberitaan Injil yang harus benar-benar kita terima. Yang sehingga membuat kita menjadi pribadi yang berbeda. Kita harus meratapi dengan kondisi keadaan manusia lama kita. Harus meratapi. Ketika kita melakukan kesalahan, kita itu merasa sudah menyakiti hati Tuhan, saudara. Kalau saudara ya yang mengasihi orang tua, kalau buat orang tua itu sedih, kita ikut sedih, saudara. Ya kan? Makanya banyak anak-anak yang mau bahagiakan orang tuanya. Kalau orang tua disakiti, kita merasa sakit. Nah, dengan Bapa di surga harusnya lebih, saudara. Harusnya lebih. Harusnya lebih, saudara. Kita merasakan kalau
kita melakukan kesalahan, hati Bapa disakiti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus punya perasaan seperti ini. Kalau enggak, saudara akan terus-terusan ya, kita hidup suka-suka kita. Pokoknya rasa senang mau lakukan ini, lakukan itu. Mau senang lakukan hal yang lain, yang lainnya kita juga lakukan tanpa ada perasaan. Bagaimana, apakah kita bisa menyakiti hati Tuhan atau tidak? Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Makanya saya mau mengajak kita. Saya berharap saudaraku, dan memang itu tujuan kita, gereja GSK ini gereja yang membawa saudara untuk masuk atau menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin saudaraku. Saya rindu kita terus berusaha bahwa gereja ini saudaraku, gereja yang membawa saudara ke langit baru, bumi baru. GSKI harus menjadi salah satu kloter kendaraan yang akan menurunkan penumpangnya di langit baru, bumi baru. Ada amin saudara? Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Kita gereja yang mau terus berusaha serius memperkarakan manusia batinnya kita semua. Bukan hanya saudara, kami para pemberita, hamba-hamba Tuhan, gembala sidang juga seperti itu. Setiap kali ada pertemuan dengan Pak Eras, ini kebetulan Pak Eras lagi sakit, dan Sabtu depan ini sudah mulai kembali pertemuan pelayan GSKI. Kami juga diomelin, dimarahin saudara. Dibentak. Iya saudara, untuk kebangunan rohani kita. Jadi saudara, kita mau sungguh-sungguh. Saya di sini belum sampai membentak saudara kan. Masih jaga perasaan saudara. Tapi sungguh-sungguh saudara, kita mau menjadi kendaraan ya, kloter yang akan menurunkan penumpang di langit baru. Nanti saudara sampai di sana, saudara akan berbangga, berbahagia. Syukur saya di gereja GSKI. Syukur saya taat pada Tuhan. Ya. Ya saudara. Saudara, kita akan bersyukur untuk itu saudara. Ya. Jangan kita dicandui dengan dunia ini lagi saudara. Kita berusaha keluar. Atau lagi pula kita masih bisa kok nikmati keindahan alam. Nikmati kumpulan-kumpulan yang atau komunitas yang harmonis, masih bisa kok. Kalau saya ya bukannya sombong atau gimana saudara. Kalau mau kumpul dengan orang-orang tidak takut akan Tuhan itu, ya kadang nggak bisa lah. Bukan kadang, memang nggak bisa. Kadang ketemu teman lama, ya mau ngumpul di situ sekali masih oke, melepaskan kerinduan. 2 kali, 3 kali dengan segala aktivitas yang ya, belum tentu Allah senangi saudaraku, itu nggak bisa. Nggak bisa saudaraku. Saya pernah juga masuk dalam komunitas olahraga, bulu tangkis. Saya senang main bulu tangkis, saudara. Masuk di situ lalu ketemu teman-teman yang ngomongnya sembarangan, hidupnya sembarangan. Apa yang mereka bicarakan juga mempengaruhi kita. Kita mau ajak mereka ke gereja nggak bisa, udah sorry. Saya meninggalkan komunitas itu. Ya ketemu di jalan ya tetap saya, halo saudara. Tapi ngumpul, punya agenda tetap, sorry. Saya lebih senang kalau kita pertemuan ibadah.
Ya. Makanya saudara di sini saya buat komunitas senam. Karena banyak ibu-ibu senam, ayo kita buat komunitas senam. Dan itu penting, bukan hanya jaga kesehatan, tapi menjaga pergaulan saudara. Saya sudah umumkan sama Pak RT, sama pengurus desa. Dan pagi hari ini sudah lihat mereka membersihkan lingkungan. Ya, kita ambil andil di situ, saudaraku. Ya, kita ambil andil, saudaraku. Ya, saudara mungkin nggak tahu apa yang dikerjakan oleh gereja, saudara. Kita ambil andil. Mereka akan ganti pelang-pelang gang sepanjang jalan ini supaya lebih bagus. Dan itu gereja terlibat. Saya umumkan, saya sampaikan Pak RT ke perangkat desa, khususnya lingkungan RT kita, Pak, kita ada senam di tempat ini. Kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak di lingkungan ini yang mau ikut senam kita, silakan. Oh ya Pak, siap, kita sampaikan, infokan. Nah, semoga ada yang ikut, saudara. Udah saya sampaikan ke Pak RT, saudara. Nah, mudah-mudahan nanti akan ada ya. Kalau tidak pun ya tidak masalah. Jadi saya berharap jemaat di sini memberikan dukungan. Saya sendiri laki-laki di sini, senam. Nggak ada yang laki-laki. Tapi tidak apa-apa, saya mau memberikan motivasi, spirit. Ya, saya harus menyiapkan, ini nggak ada anak PPL ini. Harus menyiapkan fasilitasnya. Ya, kadang saya takut juga nih Bu Emil nih, umumkan, oh begini, ada bulu tangkis. Yang nyiapkan siapa? Hanya Pak Yos juga yang hadir. Nyiapkan netnya. Nyiapkan raketnya. Bolanya. Makanya kami ngobrol sama Andre. Waduh Andre, Bu Emil sudah umumkan nih, kamu siap-siap turun lapangan ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Ibu-ibu senam diumumkan ya. Saya harus siap-siap, saudaraku. Ibu-ibu belum tahu mengoperasikannya. Makanya nanti diajarin ibu-ibu nanti. Ya, untuk bisa mengoperasikan ya, Android-nya, bisa speakernya, ya supaya ya enggak semua saya, saudara. Tapi saya tetap melakukannya dengan sukacita. Ya, kalau untuk ya kebersamaan kita. Lagi pula saya juga bisa ikut senam toh. Saya harusnya pagi-pagi itu fitness, saudaraku. Tapi kalau ibu-ibu senam ya udahlah saya ikut senam. Ya, jadi sore saja saya fitness. Toh barangnya ada di rumah kok. Biasanya pagi-pagi itu saya angkat beban. Tapi kan ada senam, ya 2 hari saya di sini aja senam. Ya begitu saudara. Kita harus menciptakan komunitas yang baik, yang bertumbuh, yang rohani. Kalau nggak ada komunitas ini, mau gimana motivasi kita? Makanya saya dan para pengurus, para pelayan Tuhan di tempat ini adalah orang yang harus atau orang yang lebih rohani. Orang yang seharusnya lebih rohani, saudara. Makanya saya juga mengajak hati-hati dengan pola hidup kita yang salah, yang tidak membawa hadirat Allah dalam pelayanan kita, yang melukai orang lain lewat perkataan kita, lewat tindakan kita. Kita harus diubahkan, saudara, agar bisa mengimpartasi jemaat. Nah sekali lagi mohon maaf, saya juga belum sempurna, saudara. Saya juga terus berusaha apa yang saya lakukan bisa memberikan impartasi spirit yang baik, saudara.
Amin ya Bapak Saudara. Ya, kita mau terus saudaraku memperjuangkan ya, menjadi orang-orang, menjadi jemaat, menjadi umat yang benar-benar bersentuhan dengan Allah. Kalau enggak, sayang sekali. Banyak waktu yang kita korbankan, saudara. Terus terang, banyak waktu yang dikorbankan. Banyak tenaga yang dikorbankan. Banyak biaya yang telah dikeluarkan, saudara. Kalau kita tidak mendapat berkat dari semua itu, sia-sia. Makanya komunitas kita bukan kayak komunitas sosial lainnya. Tapi kita harus menjadi komunitas keluarga kerajaan Allah. Ada amin saudara? Amin? Harus menjadi komunitas keluarga kerajaan Allah. Nah disinilah kita berusaha terus memberikan pengajaran di dalam gereja, memberikan motivasi yang belum tentu juga disenangi oleh banyak jemaat. Saya pernah jadi jemaat, saudara. Ketika pendeta ngomong begini, aduh, kadang kita juga nggak seret gitu lah. Apa nih Bapak nih, ngomong terus dosa-dosa kita. Tapi ketika saudara sudah punya mindset yang berbeda, mindset yang rohani, saudara membutuhkan seperti ini. Kayak kita dengan Pak Eras, kita mengharapkan Pak Eras setajam mungkin menyampaikan firman ke kita. Ya kan? Sekeras mungkin menyampaikan firman Tuhan buat kita. Karena kalau jemaat masih membutuhkan susu, itu jemaat yang tidak dewasa. Ada firman Tuhan di dalam Ibrani, saudara. Setajam mungkin. Ya. Kalau saudara kita sakit ya, masuk rumah sakit, kita perlu dokter yang sehebat mungkin, sedetil mungkin untuk mengeluarkan sakit penyakit kita, untuk menyembuhkan sakit kita. Ya. Nah, demikian juga dalam pelayanan gereja kita membutuhkan pelayanan hamba-hamba Tuhan yang mampu mengorek penyakit rohani kita, dosa-dosa kita, supaya kita sembuh. Nggak ada ya orang masuk rumah sakit dia nggak mau sembuh, lalu keluar biaya yang banyak, nginap makin lama di rumah sakit. Nah kita seperti itu saudaraku, kita berhadapan dengan Allah, kita mau disembuhkan, amin. Nah, lebih celaka lagi ketika kita sudah diberitahu penyakit kita, saudara nggak mau disembuhkan. Saudara masih terus menikmati, saudaraku. Ya. Saudara masih menikmati. Ayo saya mengajak kita, mari kita alami kesembuhan rohani. Kita mengalami tuntunan kebenaran Injil yang terus mengarahkan perjalanan kita semakin rohani. Nah, kalau ada satu pertanyaan kepada kita, apakah kita sudah semakin rohani di hadapan Tuhan, saudara? Kalau kita melihat perjalanan kerohanian kita, apakah kita sudah semakin menjadi rohani? Semakin hidup sesuai dengan Injil, berpadanan dengan Injil, saudaraku. Apakah kita sudah? Jangan-jangan saudaraku kita orang yang belum bertobat. Ya, bertobat kalau dalam perjanjian lama ya, itu syuk ya, artinya berbalik arah dari jalan ke depan langsung berbalik arah. Berbaliknya itu 180 derajat. Itu syuk, saudaraku. Terus, saudara, di dalam perjanjian baru, bertobat itu metanoia, perubahan pikiran.
Dan saya sangat senang juga kalau di dalam bahasa etnis kami, khususnya Hakka ya, itu fui koi, itu bertobat. Fui dari dua kata, fui itu menyesal, heu fui. Kalau koi itu bukan tempoyak ya, koi pian berubah, menyesal berubah. Waduh, saudara, bagus. Kita harus berubah, diubahkan. Ubahnya sesuai dengan kebenaran Injil. Itulah gereja kita, gereja suara kebenaran Injil. Suara seperti ini harusnya memberkati kita, membuat kita senang. Amin. Membuat kita senang, berbahagia. Ada kebenaran firman yang mulai keluar semerbaknya. Meskipun adalah sedikit hati kita disilet-silet begitu ya. Nggak apa-apa. Operasi untuk menyembuhkan sakit kita. Operasi untuk menyembuhkan kita. Kita bersyukur saudaraku. Kita juga harus mengajak orang untuk mendengar Injil seperti ini. Ya. Tentu tidak bisa dipaksa. Bawa untuk mendengar Injil seperti itu. Lewat berbagai pengaruh kita. Salah satu kita harapkan juga ya dari komunitas kita ekstra dari gereja ya. Seperti ibu-ibu waski, ada senam, kan ada tuh orang-orang luar datang. Paling enggak dia enggak alergi dengan lingkungan gereja. Ada event, wah dia bisa masuk. Nanti di jamaah Tuhan betah. Itu saudara. Semua ada tujuannya. Ya meskipun kita enggak bilang, nanti kamu senam di sini, nanti jadi Jumat sini ya. Lari mereka saudara. Ya, kita bawa dulu suasana yang enak, pergaulan yang enak. Senam di sini enak ya, beda di sana. Ngomong kotor melulu. Di sini enak. Ada sukacita, senang. Nah ini saudaraku. Lama-lama udah betah, ayo ke gereja yuk, ibadah yuk. Tuh minggu lalu saya dengar ibu-ibu tuh banyak ngajak. Ya. Ada ibu-ibu ngajak. Ada satu Aceh ya. Ayo ibadah di sini. Seperti itu saudara. Ya. Kita berubah dulu lalu kita memberikan pengaruh ke orang lain. Yang mau kita ajak barengan ke LB3. Yang mau sungguh-sungguh, ayo kita ajak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Amin. Ya, mari kita hidup berpadanan dengan Injil. Mari kita hidup sungguh-sungguh. Gak boleh lagi sebelah kaki dunia, sebelah kaki rohani. Ayo pindahkan. Pindahkan sungguh-sungguh saudaraku. Sebelum hari waktu di mana saudaraku setiap perbuatan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Saat ini saudaraku. Saat ini kita lakukan yang terbaik. Usahakan yang terbaik. Dan kita perlu hadirat Allah. Mengalami hadirat Allah yang besar. Yang semakin tebal. Tidak hanya liturgi. Tapi benar-benar mengalami. Tadi lumayan bagus ya suasana rohaninya. Cuma sayang pemusik tadi kurang siap. Lalu pertama intronya udah salah pula. Nah ini saudara yang terkasih ya. Jadi kita mau terus berusaha ya. Mari kita bersama-sama untuk terus bertumbuh. Mengalami pertumbuhan-pertumbuhan. Saudara menjadi umat yang disukai oleh Allah. Yang berkenan di hati Allah. Itu menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih.
Terima kasih. Haleluya. Kami mau selalu tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Berjalan bersamamu, menikmati cinta Bapa. Amin, amin Tuhan. Ku dekap erat Engkau dalam lerung jiwa, menyatu dengan orang yang mengikatkan dirinya dengan Allah akan menjadi satu roh dengan Allah itu. Haleluya. Kita katakan, haus hatiku selalu bersama. Haus hatiku selalu bersama. Yahweh Bapa, setiap waktu dimanapun ku berada, setiap waktu dimanapun berada, bersama yang aku perlu, yang aku perlu hanyalah diri satu-satunya. Hadiratmu ya Bapa, haus hatiku selalu bersama, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun berada, setiap waktu dimanapun berada, ku bersama yang aku perlu, yang aku perlu hanyalah dirimu satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih sungguh lagi, lebih fokus lagi dengan kekristenan kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mau mengikut, yang mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi setiap orang yang taat kepadanya. Taat, suatu kata kerja di mana kita harus aktif, kita harus melangkah, berakar, bertumbuh, berbuah seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya orang yang taat kepada Tuhan Yesus yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus taat kebenaran firman Tuhan. Ada banyak firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kita dengar. Firman Tuhan jauh lebih besar dari nasihat seorang bijak. Lebih besar, lebih berguna dari nasihat seorang orang tua kita. Firman Tuhan adalah perkataan isi hati Allah yang disampaikan kepada kita. Betapa besar manfaat yang kita peroleh dari firman Tuhan. Maka sangat rugi kalau kita tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan itu.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita sungguh-sungguh kita katakan sekali lagi. Haus hati kita. Haleluya. Haus hatiku selalu bersama. Bapa, setiap waktu dimanapun berada, setiap waktu dimanapun ku bersamamu Tuhan. Yang aku perlu hanyalah dirimu, yang aku perlu hanyalah dirimu. Satu-satunya ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Ku tinggal tetap, ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Ku tinggal tetap, ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk lawatan kasih-Mu kepada kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau sudah melawat kami dengan hadirat-Mu, dengan kebenaran firman Tuhan, pernyataan kebenaran daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami ada di penghujung ibadah kami. Sebentar kami akhiri ibadah kami ini. Dan kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan Kau memberkati persembahan. Tangan-tangan yang memberi. Berkati pekerjaan kami. Berkati usaha kami. Berkati rumah tangga kami. Berkati apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa. Biarlah Kau mencurahkan berkat-Mu sempurna dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita arahkan hati kita, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah semua berkat yang disiapkan oleh Bapa kita di surga. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang erat, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memberkati kita sekalian, mulai saat siang hari ini, sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati dan menerima berkat Tuhan, kita katakan amin.